Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Medles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang anak-anak gitu ya, memang kadangkala orang tua agak bingung ya. Kenapa sih anak saya tuh kok sering batuk? Kenapa sih kok anak saya tuh sering pilek? Kenapa sih kok sering flu dan lain sebagainya? Di satu sisi mungkin kita pikirnya ya iyalah namanya juga anak gitu ya. Maksudnya imunitasnya belum terbentuk secara sempurna dan lain sebagainya. Sehingga mereka rentan mengalami berbagai jenis penyakit. Salah satu penyakit yang kayaknya sering banget terjadi pada anak adalah batuk gitu ya. Jadi kayak entah pasti disangka sama orang tuanya tuh kan deh minum es, tuh kan deh ini makan ini dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomongin batuk gitu ya. Biasa pada anak gitu ya, kan sering muncul tuh batuk gitu ya. Tapi kalau akhirnya Anda kayak notice bahwa, oh anak saya ini kayaknya batuknya kok udah 7 hari, 14 hari, bahkan mungkin bisa lebih. Dan akhirnya kok belum reda-reda juga, belum sembuh bahkan seperti itu ya. Yang membuat kadang-kala orang tua berpikir, ini sebenarnya batuk biasa gitu ya. Atau sebenarnya ini batuk yang bukan batuk biasa. Nah nanti akan kita bahas ya, makanya hari ini kita akan membahas yang namanya pertusis atau batuk kerjaan. Gimana sih cara mengatasi pertusis pada anak? Oke. Ngomong-ngomong tentang batuk, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos fakta seputar batuk ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Antibiotik itu katanya jurus jitu atasi batuk. Jadi gini, kalau kita lagi berobat, sebenarnya ini tidak hanya untuk anak-anak ya. Maksudnya ketika kita ngomongin batuk, salah satu penyakit gitu ya. Pasti kan biasanya kita akan diresepkan apa? Satu, obat batuknya pasti ya gitu ya. Obat batuk mungkin ada 1-2 jenis dan lain sebagainya. Plus biasanya kita akan ditambahi ya sama yang namanya antibiotik. Sehingga orang selalu berpikir kayaknya mau obat A, B atau C gitu ya. Tetap aja ujung-ujungnya pasti ada antibiotik diresepkan sama dokter di situ. Nah pertanyaannya jadi gini. Apakah si antibiotik ini jadi jurus paling jitu kalau kita ngomongin obat untuk menyembuhkan batuk seperti itu ya. Nah, apa jadinya kalau semisal di resep itu tidak ada antibiotik? Apakah batuknya akan sembuh 100% atau sebenarnya ada yang ngegantung gitu ya? Tidak sembuh atau tidak tuntas itu batuknya. Nanti akan kita bahas ya. Apakah memang antibiotik itu harus selalu diresepkan karena ini menjadi jurus jitu menghadapi berbagai jenis penyakit. Salah satunya adalah batuk. Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Nah, kalau ngomongin batuk nih ya, kadangkala sih banyak penyakit yang memang relate-nya gejala khasnya adalah batuk gitu ya. Jadi batuk biasa gitu ya dan beberapa penyakit yang lain. Mungkin selama COVID kemarin juga ada yang batuk dan lain sebagainya. Tapi kalau Anda ngelihat kayak ini kayaknya orang ini batuk udah sebulan 2 bulan deh gitu ya. Udah kayak udah lama banget tapi kok nggak selesai-selesai ya, kok nggak sembuh-sembuh ya, atau lagi kemudian Anda berpikir entah itu berdahak atau batuk kering, jadi Anda kayak kepikiran, oh berarti ini kalau nggak sembuh-sembuh ini kayaknya TB deh gitu ya, atau sering bisa kita sebut TBC ya, tuberkulosis seperti itu. Nah pertanyaannya gini, apakah semua orang yang mengalami batuk terus-menerus dalam jangka waktu yang lama itu berarti orangnya mengalami TB atau TBC seperti itu? Karena gini, bukannya kita suuzon ya berburuk sangka, tapi mungkin karena akhirnya kita termakan stigma yang ada di masyarakat, entah itu beneran fakta atau mitos belaka, bahwasanya kalau orang yang terus menerus batuk berarti itu tandanya TB. Nanti akan kita bahas ya, apakah selalu TB ketika orang batuknya lama atau sebenarnya nggak juga, mungkin karena infeksi bakteri atau dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Kehujanan dan dingin katanya bisa menyebabkan batuk seperti itu ya. Nah kalau kita ngomong minum dingin gitu ya, kehujanan, kedinginan gitu ya. Kadang-kala kita selalu identik, waduh ini udah siap-siap nih pilek nih ya gitu, flu nih gitu. Nah pasti kan kalau pilek, flu pasti ada diiringi dengan batuk seperti itu. Nah sebenarnya ada nggak sih pengaruh antara hujan dan dingin? Ya kalau hujan berarti kan maksudnya suhunya, udaranya dari dingin gitu ya. Nah apakah udara dingin atau suhu dingin ini akhirnya bisa ngefek nggak sih ke tubuh kita? Yang akhirnya bisa membuat kita
atau tubuh kita merespon dengan salah satu caranya adalah merespon supaya melawan infeksi-infeksi bakteri atau virus dan lain sebagainya, salah satunya dengan batuk. Nah, akhirnya sebenarnya bukan akhirnya dingin itu jadi bikin kita batuk, mungkin ada perlawanan dari tubuh kita, sistem imun tubuh kita yang melawan infeksi itu, akhirnya terjadilah batuk ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya. Obat batuk pasti menyebabkan kantuk. Nah, ini sering banget ya kalau Anda baca di kemasannya gitu ya. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Nah, ini yang sering akhirnya di-blame banyak orang bahwasanya oh kalau minum ini gitu ya, entah itu anak-anak ataupun dewasa, jangan semisal kalau orang dewasa jangan nyetir, jangan mengendarai kendaraan deh. Suruh istirahat aja, suruh tidur gitu ya. Karena biasanya ada orang kayak habis minum obat ke batuk terus kerasa kayak aduh mulai krip-krip nih ya, mulai lemawat. Nah, kita tahu ya, di dalam obat batuk salah satunya itu mengandung antihistamin gitu ya. Nah, antihistamin ini kan sistemnya dia menekan sistem saraf pusat yang katanya akhirnya sensornya bisa ke sensor ngantuk seperti itu. Nah, apakah memang semua obat kantuk lagi ya, obat batuk bisa mengandung antihistamin yang akhirnya berujung pada rasa ngantuk atau enggak sih? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Makanan atau minuman hangat katanya bisa meredakan batuk. Coba deh kalau Anda lagi batuk atau anak Anda lagi batuk gitu ya. Anda bukan makan ya, makan atau minum ya kalau sop ya gitu ya. Makan sop ya sambil nyeruput kuahnya gitu ya. Itu kayak kerasa agak enak gitu. Atau nggak usah sop deh. Semisal Anda minum jahe gitu ya, atau minuman yang hangat ya, air putih hangat gitu ya. Bukan air putih, air bening hangat gitu ya. Terus Anda kerasa kayak agak relaxing ya. Nah, nggak ngerti relaxingnya ini akhirnya bisa membuat si dahak atau tenggorokan lebih reda dari radangnya, atau sebenarnya ada efek yang lain, atau sebenarnya sugesti aja. Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar batuk dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa mitos atau fakta seputar batuk. Nah, kalau Anda sudah termakan omongan orang seputar batuk gitu ya, nah Anda harus meng-cross check-nya kali ini. Nah, untuk mengonfirmasinya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Diana Yuliani Suryanto SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Selamat pagi Dr. Diana, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Thanks God akhirnya bisa kembali ke studio ya. Iya, setelah benar. kita zoom-zooman gitu ya. Oke, sekali. Dok, hari ini kita akan membahas seputar batuk pada anak, terutama batuk pertusis seperti itu. Tapi sebelum kita ngomong pertusisnya sendiri, kita ngomongin batuk secara umum ya Dok ya. Kita lihat yang pertama, mitos atau fakta nih Dok. Antibiotik itu katanya jurus jitu atasi batuk. Gini, kadang-kadang tidak hanya batuk ya Dok ya. Ada beberapa penyakit yang kalau kita ke dokter, terutama mungkin batuk gitu ya, karena kita bahasanya batuk, obat batuknya sih ada gitu. Terus tapi kemudian ada di ujung-ujungnya itu pasti ada antibiotiknya gitu. Ya? Jadi akhirnya sebagian besar orang menganggap bahwa antibiotik itu dari segala obat gitu kan. Kayaknya kalau nggak ada antibiotik meskipun ada obat batuknya, kayaknya belum afdol gitu rasanya kalau nggak ada antibiotiknya. Nah, sebenarnya kalau peran dari antibiotik khususnya untuk batuk ini sendiri seperti apa sih Dok? Iya benar sekali. Jadi memang sebenarnya antibiotik ini kalau di Indonesia tuh kayaknya mudah banget untuk mendapatkan ya. Betul, dijual bebas. Jual bebas dan mau beli di apotek, bahkan farmasi pun apoteker juga bisa tuh memberikan. Saya pernah punya pasien di Amerika, dia sama sekali nggak bisa mendapatkan obat apa-apa kalau memang tidak ada indikasi. Jadi sebenarnya memang kalau antibiotik harus dipakai untuk batuk itu sih nggak benar. Karena kan kita tahu penyebab batuk tidak hanya karena bakteri. Karena kita tahu bahwa antibiotik itu adalah untuk bakteri ya. Sedangkan penyebab paling sering pada batuk ya, terutama anak adalah virus, Mas Raden. Jadi jelas kalau virus tidak membutuhkan antibiotik ya. Kita harus pintar-pintar atau pilah-pilah ya. Cuman seringkali sayangnya kadang kalau dokter yang berikan kita bingung ya. Mau minum apa enggak ini kan Iya, gitu betul, ya. Kalau betul. udah dikasih nanti kayak kok kepinteran nggak diminum gitu. Tapi kalau minum juga ini apa jangan-jangan dokternya over gitu ya. Ya kadang-kadang kita jadi serba salah. Cuman kita harus tahu bahwa prinsipnya tidak semua batuk membutuhkan antibiotik ya, gitu. Oke, Jadi jadi ya case by mungkin case diskusikanlah dengan dokternya apakah indikasinya, apakah memang harus. Sebaiknya adalah seperti itu, open discussion lah itu. Ya, betul. Harusnya dokter sekarang juga
bukan kayak zaman dulu ya kalau saya rasa ya. Udah nggak perlu tahu, pokoknya minum. Nggak seperti itu kayaknya sih. Oke, sifatnya lebih open lah ya, open discussion dengan antara dokter dan juga si pasien. Supaya tahu karena mungkin saja kondisinya akan berbeda-beda setiap orang. Betul. Gitu ya dok ya. Kalau yang virus kayaknya nggak perlu antibiotik karena nggak berguna juga ya. Betul. Sama seperti kayak kemarin pandemi ya, semua orang pada minum antibiotik penyebabnya virus gitu. Nah, itu dia. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Batuk yang nggak kunjung sembuh itu berarti TB, TBC, tuberkulosis. Nah ini kan akhirnya jadi satu stigma di masyarakat ketika orang batuk terus-menerus tanpa ada diagnosis dan lain sebagainya, orang langsung self judgment gitu TBC. ya, atau orang gitu social judgmentnya bahwa dia TBC tuh, pasti tuberkulosis. Nah gimana tuh dok? Iya betul. Zaman dulu mungkin TBC ditakutin kali ya. Jadi makanya orang kalau terkena TBC tuh kayaknya wah jadi kayak beban atau takut. Padahal TBC sendiri bisa sembuh. Cuman tidak semua batuk juga ujung-ujungnya adalah TBC gitu. Penyebab TBC sebenarnya atau gejala TBC ada gejala-gejala penyerta yang lain gitu. Tidak hanya batuk-batuk yang lama gitu. Tapi tentu kalau kita mencurigai ada gejala-gejala penyerta seperti demam yang agak lama, lebih dari 2 minggu, kemudian ada riwayat kontak terutama ya sama penderita TBC, itu memang kita harus menyingkirkan memang apakah dia sudah terpapar kuman TBC apa enggak. Nah, ada ditunjang dengan beberapa pemeriksaan tentunya ya. Cuman tidak semua batuk yang lama adalah TBC tentunya. Penyebab batuk adalah macam-macam ya. Bisa alergi, bisa ya. Atau ya cuman itu balik lagi paling sering adalah virus sih. Virus ya. Oke, jadi jangan langsung menghakimi bahwa orang kalau batuk agak lama dia itu TBC, bukan ya. Jadi mungkin case by case karena untuk mendiagnosis bahwa ini TBC, memvonisnya itu banyak pemeriksaan yang harus dilalui. Perlu gitu, ya, pemeriksaan lebih lanjut. Betul. Oke, dah kita lanjut yang ketiga. Kehujanan dan kedinginan atau suhu atau udara dingin katanya bisa menyebabkan batuk. Nah ini ya, seringkali nggak ngerti nih. Entah minum yang dingin kayak atau udara yang dingin dan lain sebagainya. Itu sebenarnya langsung direspon sama tubuh kita batuk atau sebenarnya bukan dinginnya sih sebenarnya, mungkin karena pas kebetulan dingin terus ada infeksi entah itu bakteri atau virus akhirnya respon tubuh kita dengan cara batuk gitu. Iya betul-betul. Jadi memang sering ya dari dulu juga bilang jangan kehujanan, nanti kalau habis kehujanan nanti sakit gitu ya. Betul. Jadi hujan yang disalahin ya. Nanti basah sedikit, awas nanti batuk, pilek, diare gitu. Jadi kalau memang hujanan menyebabkan langsung batuk sebenarnya itu mitos. Tapi memang betul ada beberapa yang sensitif. Contoh dengan perubahan suhu yang ekstrim yang mendadak. Misalnya habis hujan kan tentu nggak hujan aja. Artinya ada angin, kemudian dia ada udara luar yang lain. Jadi memang ada beberapa virus, rhinovirus ya. Rhinovirus itu juga bisa tumbuh pada suhu yang dingin memang betul gitu. Jadi menyebabkan langsung sih tidak ya. Kalau menyebabkan langsung berarti keramas pun bisa. Iya, bisa batuk sama-sama kena air ya. Iya, sama-sama kena air gitu ya, tapi tidak menyebabkan langsung. Nah, ada beberapa anak yang sensitif, terutama memang alergi sesuatu ya, misalnya udara dingin atau dia terpapar dengan udara di luar, kemudian dia kehujanan, kemudian dia kedinginan, tidak segera mungkin ya ganti baju dan yang lain. Ya dia bisa mungkin teriritasi gitu. Jadi mau nggak mau ya dia mungkin jadi flu, lama-lama jadi batuk dan itu sih kemungkinan penyebabnya sih ya. Tapi kalau penyebab langsung sih saya rasa bukan. Oh, jadi bukan hujannya ya, jangan salahin hujan. Hujan itu kan berkah gitu ya ke bumi ya biar buminya subur gitu ya dok ya. Saya sempat juga pernah ditanya juga, dok tapi betul setiap kali musim hujan anak saya sakit dok. Nah gitu. iya itu sering banget tuh. Iya kan, itu saya juga sering dapat. Saya ini udah pasti dok udah tahu kalau mau musim hujan pasti dia gampang sakit deh gitu. Nah tapi secara penelitian dikatakan bahwa kan biasanya kita tahu bahwa kalau musim hujan kita jarang dong ya bermain di luar atau menghabiskan waktu aktivitas di outdoor. Nah seringkali di rumah atau di tempat yang tertutup. Nah pada saat tempat tertutup itulah yang mungkin virus-virus bisa tumbuh karena mungkin ada yang sakit. Jadi kontaknya adalah seperti itu sih, bukan penyebab langsungnya karena musim hujan langsung dia sakit sih gitu. Karena dia lebih banyak terpapar di lingkungan yang tertutup dan mungkin ya banyak orang saat itu. Tertutup gitu. banyak orang dan kebetulan ada yang carrier-nya gitu ya, dan kebetulan tidak beraktivitas banyak di luar rumah yang terkena sinar matahari, sehat dan lain sebagainya, udaranya terkungkung di situ aja, kemungkinan lebih besar. Iya, jadi memang benar sih angka kejadian bisa lebih meningkat memang di musim hujan gitu. Betul ya. Jadi sekali lagi jangan salahin hujan ya. Iya, jangan hujan. Oke dok ya, kita lanjut yang keempat. Nah ini dia,
aduh gimana ya, aku tuh batuk, mau minum obat batuk tapi aku mau nyetir, aku mau kerja, nanti jadinya malah ngantuk, nggak bisa kerja, bisa berabe urusannya. Nah itu gimana dok? Iya, Urusan betul. antara obat batuk dan ngantuk gitu. Betul. Kalau anak sih malah enak kayaknya orang tuanya. Biar nggak rewel ya. Nggak rewel ya. Tapi kalau dewasa betul, tapi tidak semua. Karena kita tahu ada beberapa obat yang sudah OTC itu yang sudah dikombinasi ya, over the counter. Jadi bukan kan obat batuk ada bermacam jenis ya, tapi kalau obat batuk sendiri tidak menyebabkan langsung kantuk, tapi mungkin kalau dia dikombinasi yang tadi seperti Mas Arden bilang ada antihistamin di sana, ada alergi, mungkin dicampur obat pilek. Nah, itu memang efek sampingnya beberapa yang bisa menyebabkan dia lebih ngantuk dibandingkan cuman obat batuk biasa gitu. Ya, tapi kalau obat batuk kan ada macam-macam ya, ada yang pengencer dahak, ada yang menekan batuk, itu tidak menyebabkan ngantuk sih sebenarnya. Jadi beda-beda ya. Gitu. Ya, harus dibaca lah. Mulai sekarang memang kita juga sudah membiasakan diri sebenarnya obat ini apa sih, nggak hanya dilihat mereknya aja gitu. Atau kata orang bagus gitu, tapi kita nggak tahu sebenarnya isinya apa sih gitu. Kandungannya apa itu ya, mulailah membiasakan diri untuk melihat kandungan obat itu apa gitu sih. Jadi kita mulai kesadaran dari diri sendiri untuk melihat oh ini kandungannya apa, manfaatnya apa. Karena mungkin jenis batuk kan banyak gitu ya, yang akhirnya mungkin yang obat ini tidak pas nih untuk obat batuk untuk batuk yang seperti ini. Jadi harus case by case juga gitu ya dok ya. Oke dok, kita lihat yang terakhir. Makanan atau minuman hangat katanya bisa meredakan batuk. Nah ini juga sering minum yang air hangat gitu ya, atau makan sop kuahnya diminum jadi lega tuh kayaknya tenggorokannya enak gitu. Itu sebenarnya ada hubungan gak sih antara makanan atau minuman dengan kuah atau air hangat terus bisa meredakan batuk dok? Ini fakta sih. Oh fakta? Ini fakta bukan mitos. Karena memang betul bahwa makanan hangat atau minuman hangat itu melegakan atau tidak mengiritasi saluran pernafasan ya. Jadi kita tahu bahwa kalau minuman dingin seringkali jadi pembuluh darah atau saluran nafas kita teriritasi, jadi menyebabkan dia seperti bronkospasm ya, jadi dia seperti menyempit. Nah, atau teriritasi, jadi dia mudah sekali untuk gampang kering dan batuk sih. Sedangkan hangat dia justru melegakan. Memang saran atau apa ya, penanganan pertama lah pada anak, kalau begitu anak batuk jangan buru-buru sebenarnya langsung diberikan obat-obat gitu. Tapi cobalah mulai melihat penyebabnya apa sih, kenapa sih anaknya batuk, atau cobalah mulai diberikan dulu minum air yang sering, minum air hangat. Kenapa? Karena ternyata air itu akan mendorong untuk lendir atau dahak keluar sebenarnya. Jadi itu salah satu obat yang sangat dianjurkan untuk penanganan awal ya. Jadi nggak langsung buru-buru batuk berapa lama, baru sekali batuk langsung minum obat batuk, nggak seperti itu sih. Sangat-sangat baik untuk kita mengkonsumsi makan yang sehat, bergizi. Tadi disebutkan sop kan pasti di dalamnya ada protein, ada sayuran, ada itu kan sudah banyak mengandung vitamin yang akan membangun atau meningkatkan imunitas tubuh juga. Jangan-jangan hanya pakai itu aja tubuh akan kembali normal ya. Nah itu dia. Ya itu benar sekali sih. Pertolongan pertama ya lakukan itu, bukan hanya makan yang disukain anak gitu. Anaknya picky eater lagi ya, ada susah lagi maunya ya. makanan-makanan kering, makanan cepat saji. Nah itu justru memperberat ya. Oke dok, ini sudah terjawab ya mitos faktanya. Ini menjadi insight bersama bahwasanya oh ternyata batuk ini seperti ini dan tidak seperti itu. Thank you ya dok ya, nanti kita lanjut lagi ngomongin pertusis ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, bagaimana sih cara mengatasi pertusis pada anak. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Diana Yuliani Suryanto SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Oke Dr. Diana, kita lanjut lagi.
pertusis. Mungkin banyak yang belum familiar ya dengan istilah pertusis sendiri. Tapi kalau pertusis ini sebenarnya kondisi atau penyakit yang seperti apa sih, Dok? Iya betul. Pertusis memang ada nama lainnya sih ya. Pertusis kita orang masyarakat suka mengenal adalah batuk rejan. Batuk rejan. Atau batuk 100 hari. Atau kalau ada bahasa Inggrisnya disebut adalah whooping cough. Whooping cough ya. Jadi adalah penyakit yang disebabkan oleh toksin dari Bordetella pertussis yang menyebabkan batuk yang berkepanjangan pada anak dan bisa mengenai dewasa juga gitu. Nama bakterinya adalah itu Bordetella pertussis, makanya nama penyakitnya adalah pertussis gitu ya. Oke. Rejan atau nama lainnya adalah batuk rejan atau batuk 100 hari. Kenapa akhirnya disebut 100 hari kayaknya? Ya lama tersisa juga ya, gitu lama banget 100 hari, 3 bulan lebih tuh gimana tuh, Dok? Justru memang betul karena penyakit ini sendiri berlangsung bisa sekian lama gitu, bisa pada stadium, dia ada 3 stadium Mas Aden. Jadi ada stadium awal, dia bisa berlangsung 1 sampai 3 minggu. Dia tuh awalnya mungkin hanya demam ringan, kemudian belum ada batuk gitu ya? Dia awalnya mungkin belum, hanya low middle fever lah ya, demam awal, mungkin batuk pun juga batuk awal gitu, belum sampai yang berat. Kemudian mungkin sudah ada pilek, tapi pileknya juga baru awal gitu. Namun sayang sekali penyakit pertusis ini sangat menular, bahkan sejak dari awal sakit gitu. Padahal kadang-kadang kita juga nggak mengira bahwa ini akan menjadi pertusis, karena begitu fase yang kedua dan kita sebut whooping itu, dia baru kita mengenali karena itu batuknya khas. Kalau pada awal mungkin batuknya nggak terlalu khas, sedangkan pada fase yang kedua dia lebih khas gitu. Pada saat itu dia akan disertai dengan batuk yang lama. Kemudian biasanya kita tahu bahwa episode batuk kan kalau orang batuk ya contoh ya gitu doang ya, atau gitu. Tapi kalau dia akan episodenya panjang gitu, dia bisa 5-10 kali dalam satu tarikan nafas batuk terus. Nah kemudian terakhir adalah seperti orang melengking deh, suaranya high pitch ya, kita sebutnya gitu. Nah itulah yang kita sebut adalah whooping cough gitu. Artinya itu yang menyebabkan kita bisa menyangka oh ini jangan memang pertusis gitu. Seringkali tapi pada bayi atau anak kan episode itu tuh hampir nggak ketahuan kalau pada awal kan. Iya, makanya ya memang itu harus pintar-pintar kita juga sebenarnya kan. Batuk penyebabnya macam-macam ya. Ada yang batuk cuman batuk biasa, batuk alergi, atau mungkin yang batuk yang berat seperti pertusis ini. Karena pertusis ini sendiri memang batuk yang bahkan ujung-ujungnya kalau tidak tertangani dengan baik secara teori bisa menyebabkan kematian. Karena kan dia seperti kayak hilang nafas ya. Karena kalau batuk-batuk panjang bahkan anak tuh seperti kebiruan mukanya atau mungkin merah sampai dia tidak ada episode untuk tarik nafas gitu. Nah itulah yang menyebabkan kita harus cegah gitu, jangan sampai terkena penyakit pertusis ini gitu. Nah fase ketiga adalah fase penyembuhan dan itu bisa berlangsung sampai 2-3 bulan. Jadi total kan bisa 100 hari itu ya. Betul, jadi makanya disebutnya adalah batuk 100 hari. Kenapa rejan ya itu karena batuknya seperti kencang terus-menerus, paroksismal kita bilangnya. Batuk, tarik nafas, batuk gitu. Oke. Ya, tadi sampai Dokter Diana menyebutkan sampai bisa menyebabkan kematian karena dia kayak gitu ya. Nah itu maksudnya dia menutup saluran pernapasan berarti? Iya tidak ada episode untuk bernafas gitu. Jadi saking dan bayangkan itu terjadi pada bayi atau ada anak yang lebih kecil gitu. Itulah yang bisa kita khawatirkan karena memang kalau batuknya terjadi mungkin dewasa kita bisa lebih berbeda lah dibandingkan kalau ini mengenai pada bayi ya. Nah karena itu ya cegahlah sebelum terjadi penyakit ini karena penyakit ini ternyata bisa dicegah gitu. Oke. Pencegahannya kan berarti kita harus mengetahui penyebabnya dan tadi penyebabnya adalah virus kan ya, Dok? Kalau pertusis penyebabnya adalah bakteri. Bakteri pertusis bakteri tadi ya. Pertusis, Oke. betul. Dan sebenarnya bakteri ini bisa berasalnya dari mana? Ya bisa penularan dari orang ke orang karena kadang orang dewasa dia tidak menyadari bahwa dirinya itu mengandung batuk yang mengandung kuman pertusis ini gitu dan dia menularkanlah ke orang-orang lain yang tentu yang lebih rentan, terutama ya bayi, ibu hamil atau pasien-pasien yang mungkin daya tahan tubuhnya sudah rendah gitu. Ya tular menular dari orang ke orang gitu. Oke, itu proses penularannya maksudnya lewat airborne bisa kah karena orang lagi batuk terus? Ya betul, jadi droplet, jadi bercikan udara gitu. Ini sangat menular penyakit ini gitu. Sejak dari awal sakit dia sudah menular gitu. Jadi ya memang sebenarnya paling penting juga apapun sakitnya sih ya, biarpun bukan pertusis ya, etiket batuk harus dijalankan sih pada seorang kita ya, karena kita tahu bahwa batuk tuh nggak boleh sembarangan.
meskipun ya mungkin batuk alergi, tapi kan kita juga nggak tahu, kadang-kadang bukan hanya batuk alergi gitu. Ada etiket batuk yang sudah perlu kita ajarkan sejak dini kepada anak-anak kita. Contoh adalah kalau batuk sebaiknya ditutup. Nah, Gini tutup, ya, katanya, betul ya, atau menggunakan tisu, Mas. Jadi kalau ada tisu, tapi kalau memang ternyata pas itu nggak ada tisu, betul, jangan menggunakan telapak tangan, karena telapak tangan kita juga mengandung banyak kuman, kita menggunakan lengan gitu, jadi kita tutup gitu. Seandainya kita punya tisu, jangan buang tisu juga sembarangan gitu, buat tisu nanti keletakan di mana-mana gitu ya, itu ya kuman bisa di mana-mana, mungkin nggak sadar tangan kita pegang, kita lah masukin sendiri kumannya ke dalam tubuh kita gitu. Etiket batuk perlu disadari dan dilaksanakan sejak dini, bahkan sejak anak-anak kita, even mungkin belum mengerti, tapi kita sudah ajarkan gitu. Oke. Ya. Nah, tapi sebenarnya yang dirasakan sama anak ini ketika mereka mengalami pertusis ini apa? Sampai akhirnya kayak sampai gitu, itu sebenarnya dia rasa sensasi kayak gatel kah atau emang susah ngambil napasnya atau gimana sih, Dok? Iya, jadi kuman Bordetella pertussis ini ternyata memang mengeluarkan toksin yang bisa menyempitkan jalan nafas memang. Kemudian makanya batuknya dia itu berkepanjangan. Dia juga menyerang silia atau rambut-rambut yang seperti filter dari saluran nafas. Sehingga dia itulah menyebabkan jadi saluran nafas kita terganggu ya. Sebenarnya pada awal batuk kita tahu batuk tuh seperti alarm sih, Mas. Jadi sebenarnya ada sesuatu nih gitu ya. Iya, ada sesuatu. Sebenarnya kan kita harus tahu juga memang betul ada yang bilang batuk nggak perlu langsung ditakutin karena batuk itu adalah sistem mekanisme pertahanan tubuh karena dia seperti alarm, seperti kayak saklar lah. Jadi kalau saklar lampu kita, kalau kita mau nyalain lampu kan kita harus pakai saklar. Nah, batuk itu adalah seperti itu, punya reseptor. Reseptor itu saklarnya. Kalau reseptornya terganggu atau teriritasi, dia akan bunyi. Jadi akan menyala gitu. Jadi ada suara-suara khas yang keluar untuk membersihkan, untuk mendorong lendir atau benda asing yang keluar sih gitu. Nah, pada pertusis karena sudah terjadi yang panjang karena dia kan patologis, jadi bukan lagi aman atau bukan lagi fisiologis, tentu ya itu harus diobatin sih supaya ya itu bakterinya tidak berkepanjangan gitu. Tapi itu yang dirasakan benar-benar rasa gatal seperti kalau kita batuk biasa kan tuh gatal ya, Dok ya. Iya, tapi karena masih anak-anak kadang-kadang kan juga susah ya menanyai mereka apa yang dirasakan itu gimana, apalagi bayi gitu. Iya betul, makanya kadang-kadang bayi malah tidak khas sekali. Tahu-tahu dia mungkin batuk-batuk muntah atau mungkin dia batuk kemudian nafasnya terganggu. Secara teori bahkan bisa batuk-batuk bisa nggak lama kejang dia karena episode kejang itu terjadi karena enselopati. Jadi karena itu kan dia nggak nafas toh, dia terus-terusan batuk, jadi saluran pernafasan akan terganggu, oksigenasi terganggu, termasuk ke otak bisa kejang gitu. Jadi memang pertusis ini komplikasinya sih yang kita tidak inginkan. Meskipun sendiri pertusis bisa disembuhkan sebenarnya kan, cuman karena prosesnya aja yang berkepanjangan gitu. Oke, nah nyembuhinnya gimana nanti kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Ini menarik banget ya, ini sampai mengerikan dari batuk bisa kehilangan nyawa karena saluran pernapasan juga ikut diganggu ya. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daabameli. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini bagaimana sih cara mengatasi pertusis atau batuk rejan atau batuk 100 hari pada anak. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, anak-anak kayaknya batuk-batuk terus nih udah semingguan lebih gitu ya atau sebulan malahan gitu ya. Nah, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @daabameli. Kita masih bersama dengan Dr. Diana Yuliani Suryanto SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan range-nya mungkin setiap anak akan berbeda kali ya, Dok ya. Maksudnya untuk yang di fase 1 tadi kan belum ada khas sekali gitu ya. Bahkan mungkin batuknya belum, tapi mungkin masih ya low atau mid fever lah gitu ya, yang tidak menunjukkan khas banget bahwa ini batuk dan menuju ke pertusis seperti itu. Nah, untuk di fase awal ini benar-benar memang tidak ada kelihatan sama sekali ya. Berarti kayak orang tua juga nggak ngerti bahwa akhirnya si batuk atau pertusis pada anak ini kan notabene sekarang anak udah mulai pada main-main sama teman-temannya juga tuh, Dok. Berarti akhirnya itu bisa menular dong di fase pertama pun gitu.
Iya, iya betul ya, memang sih sebenarnya kita sebagai orang tua memang sekarang saya juga harus ngakuin bahwa memang kadang-kadang orang tua itu juga sebagai dokter juga di rumah kan, kadang kan Betul, dia juga betul. udah mulai mulai bisa mencari tahu Betul. sebenarnya penyebabnya kenapa dia batuk, Hmm. kan pasti ada kecurigaan sesuatu. Kadang-kadang feeling orang tua juga bisa mengatakan yang baik ya, kadang-kadang kita juga bisa bilang bahwa nggak semua batuk harus segera diatasin, tapi ada beberapa seperti banyak kasus juga begitu batuk kemudian anaknya sesak segala macam, kan kita juga nggak bisa bilang oh nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya sebenarnya pintar-pintarlah juga gitu untuk lebih lebih memperhatikan sebenarnya kira-kira penyebab batuknya itu seperti apa. Nah memang kalau khusus pertusis sendiri even dokter pun kadang-kadang juga bisa miss gitu kalau memang dia tidak mencurigai ya, kecuali memang khas. Contoh adalah batuk-batuk yang disertai kemudian anaknya muntah, matanya merah. Itu kan menandakan ada sesuatu batuk yang tidak seperti biasanya. Kadang kita perlu banyak menggali sih pertanyaan kalau ketemu pasien dengan batuk ya, kapan batuknya seperti apa, apakah ini intensnya seperti apa, itu perlu banyak ditanyakan. Jadi memang saya juga sering mendapatkan WA misalnya, dok anak saya batuk nih umur sekian gitu, obatnya apa ya gitu. Itu akan sangat sulit sekali untuk kita sebagai dokter. WA aja ya. Iya, itu memang kalau dokter anak sih banyak yang begitu ya, dok anak saya pertolongan pertama apa nih dok gitu, kalau obatnya apa gitu. Atau kadang-kadang bahkan mungkin di luar kota bilangnya perlu obat gitu. Jadi kita akan sulit mendeskripsikan sebenarnya batuknya seperti apa kalau kita nggak mendengarkan ya. Maksudnya kalau dengarkan suara nafasnya seperti apa. Kalau hanya batuk, nah itu macam-macam, batuk kan penyebabnya banyak gitu. Ya memang tapi pertusis ini kalau fase stadium awal kita tidak bisa menemukan, kita akan miss. Tahu-tahu memang udah masuk biasanya fase keduanya gitu. Oke, berarti Gitu, fase kedua udah benar-benar kelihatan ya. Khas banget nih batuknya dibandingkan batuknya pertusis batuk yang khas, umum. betul. Batuknya makanya dia namanya whooping cough ya. Jadi dia khas memang. Kalau cough-nya itu akan seperti melengking gitu. Itu tidak akan ditemukan dengan batuk yang lain gitu. Batuk-batuk yang lain lah. Batuk kan penyebabnya banyak banget ya. Bisa apapun, bisa infeksi, non infeksi, alergi, batuk yang disertai karakteristiknya beda-beda, ada batuk kering, batuk berdahak, ya batuk paroksismal. Nah, ini adalah khas nih batuk paroksismal gitu, batuk yang intens dia. Kalau tadi dokter Diana kan menyebut ada yang sampai muntah, matanya merah. Betul. Itu berarti itu di kondisi yang udah serius banget. Maksud fase-fase udah akhir atau gimana? Iya, biasanya mungkin bukan awal terjadi batuk, tapi batuk yang keras itu, yang paroksismal itu, sehingga dia karena saking kerasnya dia batuknya sampai matanya bisa ada perdarahan gitu karena batuk yang kencang sekali kan gitu. Nah itu memang pasti dokter akan mencurigai ini nggak seperti biasanya, apalagi kalau didengarkan ya, mungkin didengarkan suara pernafasannya juga akan berbeda dengan batuk yang biasa. Contoh batuk alergi yang orang tua mungkin jadi bingung kan, jadi kalau batuk alergi bagaimana dok? Atau mungkin ini alergi campur pertusis gitu, jadi kan bisa juga. Ya kan bisa, namanya anak alergi kan nggak selalu alergi aja gitu. Nah kita bisa membedakan sedikit karakteristik batuk. Jadi kalau alergi tentu dia hanya ada faktor pencetusnya. Jadi kalau tanpa faktor pencetus ya dia sebenarnya nggak akan terjadi batuk. Dan biasanya hanya waktu-waktu tertentu doang gitu. Tidak ada demam, anaknya juga tidak tampak sakit yang berat lah gitu ya. Dia biasanya ya akan menghilang sendiri tanpa obat tertentu gitu kalau itu alergi ya. Nah ya itu memang akan berbeda. Atau ada lagi yang paling orang sering takut tuh batuk pneumonia gitu. Itu juga berbeda-beda sih karakteristiknya ya, batuk, demam, sesak, mungkin kita bisa curiga ke sana gitu. Memang itu perlunya dokter lah untuk melihat dan mengevaluasi, memeriksa sebenarnya ini batuknya mengarah kemana sebelum dia mencurigai atau memerlukan pemeriksaan lebih lanjut sih. Oke. Sebelum pemeriksaan lebih lanjut, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Pak Alwin nih. Dok, anak saya umur 10 tahun suka batuk tapi waktunya itu kambuhan. Oh, kambuh-kambuhan gitu ya. Kadang seharian nggak batuk, sore bisa batuk berdahak gitu ya. Apa karena cuaca dingin? Tadi udah sempat kita bahas nih ya. Apa karena cuaca dingin ya? Karena anak saya suka minum es teh di sekolah. Habis itu malamnya batuk. Nah seringnya batuk ini kambuh pas musim hujan atau cuaca dingin. Solusinya apa ya dok? Nah ini ada kata kuncinya nih ya. Nah, ada kata kuncinya. Ya, makin di sini kan makin tahu ya. Ada kata kuncinya kita bisa jadi aware. Oh iya, jangan-jangan memang cuma gara-gara pencetusnya itu. Nah tapi betulan pas sekali dibahas ini. Kalau kayak gini sih memang secara sepotong kalimat ini kita bisa mencurigai ya, jangan-jangan memang batuk alergi karena kan batuknya hanya waktu-waktu tertentu, terutama sore.
terutama hanya musim hujan gitu. Tadi kita sudah bahas bukan karena musim hujannya, tapi karena mungkin perubahan cuaca yang ekstrim atau ada terkontak dengan ruangan yang tertutup ya. Nah kalau kita bahas tadi yang menarik adalah ST. Ya, betul. sebenarnya betul bahwa ternyata gula itu atau manis itu sangat mengiritasi saluran pernafasan. Jadi nggak ada baik-baiknya sih sebenarnya kalau pada anak. Sebaiknya nggak perlulah dibiasakan apalagi mengonsumsi minuman teh ya. Karena teh kita tahu sebenarnya juga dia anti nutrien sebenarnya. Jadi dia justru menghambat penyerapan absorpsi dari makanan atau nutrisi. Ya lah air putih jauh lebih baik ya. Air putih jauh lebih baik. Apalagi kalau es, teh, manis. Nah, itu sudah double itu, combo itu. Udah es, teh dan manisnya. Manisnya mengiritasi. Kita akan sering lihat bahwa anak-anak yang gampang batuk itu pasti kalau ditanya-tanya makannya seperti apa, minumnya apa, jajannya, snacknya apa, ya ujung-ujungnya akan sama itu jawabannya. Oke. Ya. Oke, ini juga menarik nih ya. Kalau ini kita baru tahu ya ternyata yang manis-manis itu bisa mengiritasi. Betul. Ya. Nah ini tidak hanya kasusnya, ini mungkin melanjutkan pertanyaan Pak Alwin kalau nggak salah ya. Itu berarti kan tidak hanya es teh ya, es teh manis ya dok ya. Kan selama ini juga kita lihat anak-anak itu banyak mengkonsumsi minuman-minuman juga yang manis-manis ya. Entah itu kemasan dalam box itu atau mungkin yang plastikan. Kalau itu kan di SD gitu kan ya dok ya. Wah itu kan rata-rata pasti bukan rata-rata sih, kayaknya 100% itu pasti rasanya manis. Ya, dan itu akhirnya yang menyebabkan anak-anak rentan mengalami pertusis juga atau gimana tuh? Bukan rentan pertusis tapi rentan mengalami iritasi batuk gitu. Karena ternyata itu banyak penelitiannya bahwa ternyata memang gula atau manis itu sangat mengiritasi saluran pernafasan pada anak-anak yang sensitif gitu. Sebenarnya nggak ada baik-baiknya karena gula itu sebenarnya ada batasan sih. Kapan kita harus mengkonsumsi gula dengan sejumlah yang pada anak ya ada konsumsi misalnya kan di bawah 2 tahun sebenarnya secara anjuran dari dunia tidak dianjurkan gitu. Meskipun ada batasan tertentu yang masih memperbolehkan. Tapi kalau kan manis itu kan nggak hanya dari gula, apalagi ada gula tambahan ya. Kalau gula tambahan ya lebih-lebih lagi gitu. Ya mulailah dengan kebiasaan yang baik sejak dini ya. Kalau tiba-tiba udah umur 6 tahun, 7 tahun dibilang nggak boleh. Nah dulu boleh, sekarang nggak boleh gitu. Ya si anak kan jadi akan bingung. Atau dibilang nggak boleh di rumah begitu banyak tersedia yang dia bisa pilih dan bisa ambil, buka kulkas, buka lemari, buka tempat snack dengan gampangnya gitu. Tapi kita ngomongnya nggak boleh, jangan, nggak boleh. Tapi ya itu kan jadi anak juga tergoda nih nggak boleh tapi di depan mata ada semua gitu. Lebih parahnya lagi anak harus gini tapi orang tua tetap gitu ya. Wah, betul sekali. Jadi mulailah dari kita juga sih memang ya membiasakan yang baik, memakan yang baik. Jadi anak akan terpola dengan baik. Kalau dia tidak pernah dikenalkan sebenarnya dia juga akan mencari sih sebenarnya. Oh, kalau nggak dikenalkan nggak akan mencari ya. Oh, oke. Jadi memang betul habit itu di-create sama orang tua untuk anaknya. Kalau orang tuanya mengajarkan habit yang baik ya kebawa nanti sampai gedenya gitu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Alwin ya. Karena kalau kita ngomongin es teh manis di luar sana kayaknya bukan es teh manis ya, es gula ya. Kayaknya tehnya cuma seberapa persen aja. Iya, cukup aja gitu. Selebihnya itu rasanya rasa manis dari gula dan itu bisa mengiritasi. Aduh bahaya ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, sebenarnya kalau untuk mendiagnosisnya berarti masih di fase 1 belum bisa didiagnosis ya dok? Atau harusnya sih bisa, harusnya bisa karena sebenarnya pemberian anti kan sorry ya agak jauh dikit ya karena pengobatan dari berderita pertusis ternyata memang adalah antibiotik gitu karena penyakit ini harus diobati dengan antibiotik. Maksudnya tadi kita bahas ya tidak semua batuk diobati antibiotik tapi khusus pertusis pengobatannya adalah dengan antibiotik gitu. Karena bakteri ya? Karena dia bakteri gitu. Nah karena itulah fase pertama ini sebenarnya harusnya sudah diberikan antibiotik gitu. Makanya itu agak menjadi dilema juga. Tapi kalau dokter yang sudah terbiasa untuk melihat dia akan mengetahui bahwa ini akan mengarah ke arah pertusis gitu. Bukan hanya sekedar batuk biasa begitu. Harusnya bisa tahu Mas. Jadi itulah kita karena kita kan belajar, kita sekolah, ya kita akan mengenali kita dengan awal gitu. Nah, kalau mungkin orang awam atau orang tua tentu sulit untuk mengenali, tapi kalau dokter anak harusnya bisa mengenali gitu. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, pagi Bu. Oh iya. Dokter. Iya, selamat pagi dengan Ibu siapa di mana Bu? Pagi dokter, saya di Bekasi, Jawa Barat. Ibu siapa Bu?
Dengan siapa, Bu? Namanya siapa, Bu? Cucu saya Oh, tak cucu. pasal batuk, siangnya batuk sekali. Tapi kalau malam dari jam 1 sampai jam 4 batuk terus orang muntah. Iya. Iya. Terus? Usia berapa cucunya, Itu Bu? mana tulisannya dok? Itu dok dari dokter batuk lagi. Usia Batuk berapa? terus mulu dok. Usia berapa Usia anaknya? berapa, Bu? Terus Usia 12 tahun. Usia 12 tahun. Oh, udah 12 tahun. Siang nggak batuk, malam batuk gitu ya, Bu ya. Udah ke dokter tetap batuk lagi gitu? Iya. Iya. Gitu. Oke. Iya, kalau siang ini batuk sekali. Tapi kalau malam kok batuk dulu. Dari jam 1 malam sampai jam 4 sore, jam 4 malam, jam 4 pagi. Kalau siang tidak batuk ya? Sekali aja katanya tadi. Sekali, 2 kali ya. Nggak banyak, tapi kalau malam banyak gitu ya, Bu ya? Batuk juga sekali. Iya. Jadi sebenarnya memang boleh nanti ya. Nanti kita Wah, lihat. batuk terus, batuk dulu. Iya. Sudah dapat Muntah, obat dok. Dan dari saya takut dok, nanti tahu kena paru-paru. Ya, sudah berapa lama ini kira-kira, Bu? Udah. Sebulan. Oke. Iya. Oke. Ya, nanti kita Ada jawab. lagi yang ditanyakan, Udah. Dok? Udah tuh sebut. Ya. Selain Boleh batuk bantu, pasti Dok. ada keluhan yang lain ya. Ya, nanti kita bahas. Oke, nanti kita bahas ya. Oke, terima kasih ya. Kita dapat nama nih dari tim Iya, Bu muntah tuh, Aswardi saya ya. takut ya dok. Iya, Ya. Bu Aswardi di Bekasi ya. Oke, Dok. Silakan, Dok. Ya, langsung jawab ya, Ya. Mas ya. Jadi kalau dari pertanyaan yang diajukan, memang kan usianya udah 12 tahun, sudah batuk secara 1 bulan ya kurang lebih ya, betul. kemudian batuknya cenderung ke malam hari. Ada beberapa pemeriksaan yang perlu kita lanjutkan sih memang. Apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti foto ronsen? Karena kalau udah 12 tahun kan batuk itu ada berdasarkan dibedakan juga berdasarkan usia, Mas. Ada bayi paling sering adalah ini. Pada anak paling sering adalah ini. Sedangkan anak yang lebih besar juga paling sering adalah ada beberapa. Nah, kalau pada anak yang udah lebih dari 12 tahun dengan batuk 1 bulan cenderung malam hari, tentu kita biasanya melakukan pemeriksaan lebih lanjut selain anamnesa tadi ya, banyak pertanyaan. Misalnya kalau pertanyaannya kondisi berat badannya seperti apa, kemudian apakah ada keluhan lain seperti mudah berkeringat di malam hari, kemudian apakah ada riwayat kontak dengan penderita batuk yang lama juga gitu. Nah, itu juga akan dilakukan pemeriksaan. Apa pemeriksaannya bisa pemeriksaan darah atau dilakukan foto ronsen gitu. Salah satu yang bisa memungkinkan selain alergi adalah mungkin batuk kronik seperti adalah TBC juga sih. Ya, Tapi ini gitu. pasti batuknya kering ya, Dok ya? Tidak berdahak ya? Nah, bisa berdahak, bisa kering gitu. Cenderung memang tipe batuknya juga kita juga harus bisa dengarkan sih dengan pemeriksaan itu. Biasanya kebanyakan dokter anak akan mencurigai kalau ini sudah berlangsung sebulan. Akan berbeda sekali kalau batuk hanya beberapa hari sama batuk yang sudah berlangsung lama. Nah, berlangsung lama seperti apa? Apakah ini terus menerus atau sempat hilang kemudian batuk lagi? Seperti itu sih. Bisa sih dilacak harusnya. Oke ya. Ya, untuk dilakukan pemeriksaan. Saran saya untuk ibu ya, bawalah ke dokter anak atau kalau memang sudah pernah ke dokter anak bisa ke dokter konsultan paru anak. Ada juga gitu. Kalau memang mau gitu ya. Tapi dokter anak harusnya udah tahu sih, dokter anak ya. secara umum. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Aswardi ya untuk cucunya tadi ya yang 12 tahun harus segera periksa ke dokter ya Bu karena udah sebulan jadi memang harus ada sesuatu yang untuk pemeriksaan lanjutan gitu Dok ya. Oke, terima kasih ya Bu Aswardi yang ada di Bekasi, semoga cucunya sehat terus ya, amin. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya, udah gak kerasa kita harus break lagi ya Dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Oke, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih bersama dengan Dr. Diana Yuliani Suryanto SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Sen Carolus Summarecon Serpong. Oke Dok, kita punya waktu beberapa menit lagi ya. gitu. Nah, kalau untuk pengobatannya ini biasanya akan sembuh dalam berapa lama ini? Karena kan tadi ngomongin batuk 100 hari, ini jadi agak parno juga ya. Berarti lama dong sembuhnya atau gimana tuh Dok? Justru itu karena memang tadi yang fase ketiganya itu adalah fase penyembuhan. Pada saat dia fase pertama selesai, fase kedua, dia masuklah fase ketiga, fase penyembuhan itu bisa sampai 2 sampai 3 bulan itu kan total jadinya. Dalam memang 2-3 akan bulan itu lama. berarti masih ada batuk-batuknya juga?
ya fase penyumbang biasanya akan membaik, berkunjung mulai membaik begitu sampai benar-benar selesai sih. Ya pasti ada fase-fase yang dia membaik gitu. Nggak mungkin terus menerus. Kok terus menerus berarti tidak terobati dengan baik gitu. Tapi ada nggak dok Tapi ada kemungkinan ya, prosesnya. namanya anak-anak gitu ya kan, dia dalam masa penyembuhan nih, katakanlah penyakitnya udah ya 50% deh menuju recovery full gitu ya. Terus kemudian dia main sama temennya gitu ya, yang temennya dia ternyata bawa carrier si pertusis ini sendiri. Nah kalau dia tertular lagi gimana tuh Kalau kasusnya? tertular lagi sih hampir kan ini ada episodenya kan dalam pengobatan. Sebenarnya sih kalau sampai tertular lagi ya itu kasus yang sangat jarang sekali ya. Artinya kalau misalnya kita contohlah TBC lah, dalam TBC harus kena lagi TBC dari awal sih nggak seperti itu sih. Nggak seperti itu. Enggak, cuman dia menular loh, tetap menular sampai terakhir juga masih menular gitu. Karena memang ya pasti kita sebagai dokter anak kalau kita sudah mendiagnosa pertusis, kita akan mengedukasi bahwa penyakit ini adalah sangat menular gitu. Jadi ya usahakan kalau batuk jangan sampai batuk sembarangan atau mungkin menggunakan masker yang selama dia masih batuk begitu. Jadi memang kita nggak bisa bilang bahwa sampai kapan dia nggak menular lagi, sampai selesai. Sampai selesai gitu. Kalaupun Tapi akhirnya sudah sembuh, kemungkinan bisa nggak suatu hari Sakit nanti lagi. sakit lagi? Nah, secara penelitian dikatakan ada kekebalan Mas Raden, betul. Ada kekebalan tapi tidak berlangsung lama, tidak selama kayak contohnya adalah cacar air ya. Cacar air adalah penyakit sekali seumur hidup gitu. Betul. Nah, kalau pertusis ini ada perlindungan sampai berapa puluh tahun tapi dia tidak bilang seumur hidup gitu. Jadi dia bisa kena lagi. Cuman kalau kena dalam jangka waktu yang dekat tidak sih. Oke, nah itu apa ya bahasanya, grading berat ringannya tergantung dari jumlah berapa bakteri yang menempel atau yang menular tentu, atau gimana? tentu dan tergantung dengan usia juga. Dikatakan bahwa kalau terkena pada bayi yang kurang usianya dari 1 tahun, rentan sekali untuk terjadi komplikasi yang lebih berat dibandingkan anak yang lebih besar gitu. Jadi biasanya kita anjurkan kalau pada mengenai bayi-bayi, anjuran pasti ada rawat inap sih untuk mengevaluasi jangan sampai kehilangan nafas atau mungkin pernafasannya sangat terganggu begitu. Tapi kalau dari awal banget gitu ya, akhirnya didiagnosis bisa ketahuan, bisa terselamatkan lah ya dok ya, maksudnya bisa recovery bisa sembuh. full ya? Betul, ya? bisa sembuh ya, bisa Oke, sembuh. oke. Bukan ada gejala sisa atau seperti apa, bisa sembuh, Mas. Oke, Ya, tapi jangan sampai kayak tadi kan saya sebut pernah terjadi pertusis disertai kejang ya. Nah, kejang ya tentu ada efek samping, bisa terjadi gangguan otak, tapi itu kecil sih kemungkinannya. Yang paling ditakut sama orang tua tuh kalau anak-anak Ya, pada tapi kejang secara ya. teori memang nggak usah terlalu khawatir sih. Secara teori 1% menimbulkan kematian. Jadi ya sekian banyak, nggak sampai yang harus semuanya akan berakhir berat Itu sih. kalau udah tidak tertangani dengan baik Iya. dan dibiarkan lah ya dok ya. Iya. Makanya kalau dari awal langsung ke dokter Harusnya untuk periksa. ditangani Iya. dengan baik Oke. ya. Terima Dan kasih dokter dicegah. Diana. Ya, cegah itu penting ya. Ya, dicegah Oke. karena ada vaksinnya kan? Ada vaksinnya ya? Ada vaksinnya ya. Oke, oke. Pertusis Jadi- ada vaksinnya dimulai dari usia 2 bulan. Oke, jadi jangan sampai tidak divaksin ya. Ya. Terima kasih dokter Diana, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Karolus Semarang Serpong ya. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Diana, semoga bermanfaat ya. Saya Raden Matya Semit, sampai jumpa.